Halo guys, jadi pada video kali ini kita akan memberikan review pemakaian dan seri pengalaman raket dari Velet yang serinya Alonso 990 guys ya. Nah, di sini saya juga memegang raket Velet lainnya yang kelasnya sama-sama kelas modern ya. Nanti ini hanya sedikit untuk perbandingan aja guys ya. Nah, untuk Alonso 990 ini sudah kita coba guys dalam beberapa kali kesempatan ya, dengan melawan orang yang melawan musuh yang kuat dan melawan musuh yang biasa. Jadi nanti saya akan coba memberikan sharing ya, cerita ya, bagaimana raket ini ketika digunakan untuk musuh yang punya pertahanan, punya serangan yang bagus ya, secara kelas ya udah hobis yang udah lumayan lah ya. Oke, jadi pastikan kalian tonton sampai habis ya, biar kalian bisa mendapatkan informasi ya sebagai bahan pertimbangan yang baik ya, apakah akan membeli raket ini atau tidak. Oke, langsung aja kita mulai nge-review Velet Alonso 990 ya. Nah, ini raket yang masuk kelas modern. Artinya raket ini secara range harga itu di kisaran 300-400 ribuan ya guys ya. Jadi kurang lebih sama dengan kelas modern yang lainnya. Sebenarnya secara spek ini juga sama persis guys dengan raket Velet kelas modern lainnya. Seperti di sini ada Jetful, kemudian ada Bagaria A5, kemudian ada Velton, kemudian ada Gisona 21. Ini juga sebenarnya sama guys, sekelas. Dan seharusnya untuk feelingnya juga nggak akan terlalu jauh ya. Cuma apakah feelnya sama persis? Tidak guys ya, tidak sama persis ya. Mungkin ada yang sama, tapi ada juga yang tidak sama persis ya. Karena ya meskipun secara spek di sini dibuat sama, BP-nya 290-an ya guys ya. Itu yang masuk allround, masuk raket balance ya. Tapi realnya ini ada yang lebih head heavy, ada yang sedikit lebih head heavy, ada yang sesuai. Jadi mungkin dari kalian yang tidak bisa membaca spek kemudian dikasih raket ini ya, kemudian dicoba, mungkin akan ada yang cocok, oh raket ini kok enak ya buat menyerang ya, untuk bermain smash kok enak ya. Itu karena ada raket yang secara BP itu dia lebih tinggi ya. Karena dia lebih tinggi tentu generate powernya lebih besar, sehingga untuk bermain power lebih enak ya. Makanya ada yang seperti itu guys ya. Nah, kalau Alonso 990 ini sendiri bagaimana? Yang saya rasakan ya setelah saya gunakan raket ini, ya sedikit berat kepala ya. Meskipun di sini raketnya balance ya. Ini saya taruh dulu guys. Tapi ini kemarin dalam kondisi kosongan saya dapat beratnya itu di 84 sekian gram ya. Kalau dibulatkan bisa 85. Kemudian BP-nya 293. Jadi sedikit agak berat kepala ya. Untuk bermain power lumayan ya, masih ada isinya, masih ada feel apa guys ya, berisinya masih ada meskipun tidak terlalu powerful ya. Karena kalau terlalu head heavy ya, itu nanti biasanya raket itu akan menjadi kurang di bagian swingnya ya, seperti itu. Jadi untuk defend, untuk drive, jadi akan terasa lebih berat. Kalau ini dia dengan berat segitu, BP segitu, raket ini ya allround ya, sedikit ke allround ya. Nah, setelah terpasang senar kemudian overgrip seperti ini berat totalnya di 92an guys, 92 sekian gram ya. Kemudian BP-nya dia 294 guys ya. Jadi feeling yang saya rasakan raket ini ya, feel balance-nya masih ada, sedikit berat kepala guys. Untuk bermain power ini masih oke, masih bisa diandalkan ya. Kemarin untuk bermain dengan musuh yang biasa-biasa aja oke ya, sekedar untuk having fun ya, mencari keringat ini udah oke banget menurut saya di harga segini. Nah, sementara untuk bermain dengan musuh yang memang kuat guys ya, saya butuh kerja keras ekstra guys, butuh kerja keras ekstra ya. Karena apa guys ya, karena kelas modern sebenarnya memang kalau kita perhatikan dari kelasnya, ini ditujukan untuk kelas yang pemula, yang hobis ya, just having fun ya. Untuk permainan yang tingkatan yang lebih lanjut menurut saya ya ini masih di bawahnya. Kemarin kita habis nge-review Velet Arcana Carbon Woven 18. Itu kalau dipakai buat permainan yang lebih serius, sudah standar minimalnya di situ guys ya. Seperti Aero Mars, Galaxy Flare 10 ya. Itu enaknya udah batas minimal lah ya untuk bermain yang lebih serius ya, dengan musuh yang kuat ya. Kalau ini kita butuh kerja keras, kita butuh effort ya. Tentu aja juga harus dibekali dengan senar yang bagus juga ya, seperti itu ya. Ada juga yang melihat kualitas raket seperti itu juga, ada yang tidak mempermasalahkannya.
karena punya teknik yang mungkin sudah bagus, atau mungkin secara permainan tidak terlalu mengandalkan power ya. Jadi dengan skill yang dimiliki, taruh-taruh itu sudah bisa. Ada juga yang seperti itu ya, karena kita dalam bermain kan tidak selalu mengandalkan power ya, bisa taruh-taruh, flashing itu cukup. Dengan raket yang seperti ini atau yang jauh lebih murah itu pun juga sudah bisa ya. Tapi kalau kalian bermain dengan mengandalkan power itu performa raket itu sangat dibutuhkan sekali, atau bisa dikatakan secara spek material raket itu sangat dibutuhkan sekali. Ketika dia speknya bagus ya, itu nanti bisa mendukung performa di raketnya ya. Nah seperti itu guys ya. Oke, berat segini menurut saya nggak berat, nggak terlalu ringan, jadi udah oke lah ya. Cuma kalau kalian yang masih pemula-pemula banget mungkin akan merasakan oh agak-agak berat. Tapi kalau udah terbiasa main, menurut saya ini udah oke, nggak ada masalah ya. Stiffness-nya medium. Oke, stiffness-nya medium, jadi oke, bisa dipakai buat siapa aja ya, pemula sampai yang kelas intermediate pun juga bisa masuk ya. Dengan menggunakan kok lancip oke, kok papak juga atau kok tumpul juga oke, masuk ya. Kemudian untuk adaptasinya nggak susah menurut saya. Semua kelas moderate itu hampir mudah untuk digunakan, nyaman, enak dipakai ya. Adaptasi nggak terlalu susah guys ya, cepet. Kemudian untuk grip size-nya ini juga enak ya, handlingnya enak guys ya. Velet termasuk salah satu brand raket yang menawarkan grip size yang menurut saya enak, jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Jadi kita kalau mau permainan-permainan yang menuntut performa tinggi, memang butuh kecekatan ya dalam perpindahan handling raket ya dari forehand ke backhand. Jadi ini sudah oke, menawarkan grip size yang menurut saya besarannya itu udah oke banget ya, udah enak ya. Kemudian untuk stabilitasnya oke ya, standar kelas moderate. Kemudian kesolidannya menurut saya oke lah ya, meskipun sedikit agak berbeda dengan Arcana atau Carbon Move 18 atau Aeromar 10 atau Galaxy Flare 10 yang secara kelas lebih di atasnya lagi, itu sedikit berbeda. Tapi kalau kalian ingin mendapatkan feel yang lebih enak lagi ya, kalau raket seperti ini nggak kasih senar yang bagus aja, menurut saya sudah bisa menutupi itu ya. Oke, kemudian untuk cat design dan finishingnya ya kurang lebih seperti ini, dibuat matte atau doff ya, dengan desain yang seperti ini ya, selera aja nanti. Kemudian untuk apa lagi guys ya, kekurangannya, kalau kekurangannya yang saya rasakan sih nggak ada ya. Ini mungkin kalau kalian yang permainannya allround bakalan suka ya, bakalan cocok dengan raket ini ya. Kalau kalian yang powerful ya, mencari raket yang powerful, mungkin tidak bisa menemukan di raket ini karena jatuhnya itu dia lebih kuat di allroundnya guys ya, balance-nya ya. Kalau kalian mencari kelas moderate di velvet ya, yang powernya enak, kalian bisa mencoba Bagaria. Kemarin waktu saya review, ini termasuk raket yang BP-nya lumayan lari jauh guys, jadi dia head heavy banget ya. Jadi untuk power, generate powernya dia lebih enak. Meskipun kelasnya moderate sama, untuk speknya sama, tapi karena dia itu tadi guys ya, ada kemungkinan raket itu dia lari dari spek ya. Jadi kalian bisa melirik Bagaria ini untuk bermain power lebih enak ya dibandingkan dengan beberapa yang lainnya. Seperti di sini ada Velton, kemudian ada Gisona ya. Untuk Jetful ini juga menurut saya lumayan enak untuk bermain power ya. Dan kemudian baru Alonso. Jadi tinggal nanti kalian sesuaikan aja. Kalian dalam permainan itu dominan bermainnya seperti apa ya, jadi tinggal kalian sesuaikan aja. Oke, meskipun sama kelas moderate, meskipun secara spek material dan lain sebagainya sama, tapi itu tadi ya, ada beberapa hal yang kemudian membedakan, dan itu kemudian berimplikasi pada feel ketika dipakai guys ya. Oke, sebelum kita membahas detail performa untuk raket ini, cuplikan permainan ketika saya menggunakan raket ini setelah ini guys ya, check this out.
Oke, sekarang kita akan membahas detail performa untuk Velet Alonso 990 ya. Raket ini kalau kita perhatikan dari speknya, ini raket yang dia allround ya, sedikit ke power ya, tapi dia lebih kuat di allroundnya. Jadi raket ini punya keunggulan, kelebihan di keseimbangan antara menyerang dan bertahan ya, sama enaknya guys ya. Raket ini sudah tersetting dengan senar bawaannya ya, Velet Ultramax Nano Turbo 66 dengan tarikan 28 crossnya, mainnya 26 LBS, mesin digital dibuat 4 simpul ya. Karena kita bermain di dua tempat berbeda yang menggunakan jenis kok yang berbeda pula ya, kok lancip dan kok tumpul. Jadi saya mencari amannya di 28 sama 26 aja guys ya. Hitting soundnya seperti ini guys. Ya. Biasa aja ya, karena senarnya juga senar biasa. Itu tadi ya. Kalau kalian ingin mendapatkan hasil yang maksimal ya, tinggal kasih senar yang bagus. Raket yang biasa pun nanti feelingnya juga bisa lebih enak guys ya. Oke, raket ini ya untuk bermain power menurut saya kasih nilai 8,5 ya. Tentu melihat dengan berat dan PP reel yang diberikan ya, tentu ada keterbatasan di generate powernya. Seperti yang sampaikan tadi, tinggal kasih senar yang bagus aja untuk feel powernya lebih enak ya, repulsionnya lebih enak. Tinggal kasih senar yang bagus tipe repulsion ya. Kemudian untuk lob saya kasih nilai 8,5. Kemudian untuk draft saya kasih nilai 8,5. Kemudian defense 8,5. Kontrol netting saya kasih nilai 8,5. Drop shot saya kasih nilai 8,5. Kontrol placing saya kasih nilai 8,5 ya. Buat pemula ini oke, masuk ya. Raket yang mudah digunakan, adaptasinya juga nggak susah, nggak lama, adaptasinya cepat. Secara umum ya nyaman dipakai buat pemula. Kalau kalian yang kelasnya lebih tinggi lagi, intermediate, tentu akan menemukan keterbatasan di raket ini. Kalau kalian hanya bermain di ya hanya sekedar untuk having fun, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau kalian ajak bermain untuk level permainan yang lebih tinggi, menuntut performa tinggi seperti sparingan misalkan atau tarkaman, tentu raket ini ada keterbatasan ya. Ya meskipun ini nanti dikasih senar yang bagus pun tetap ada keterbatasan. Seperti yang saya rasakan ketika menggunakan raket ini melawan musuh yang kuat ya, bisa dikatakan kuat, itu butuh kerja keras ya, butuh kerja keras. Jadi seperti apa guys ya, kita jadi apa guys, transfer powernya jadi kurang maksimal ya. Kecuali kalau kalian bermainannya hanya kebanyakan mengandalkan placing, control, itu oke, nggak ada masalah. Tapi kalau kalian yang menuntut performa tinggi dari feel solid atau bermain powernya, mungkin ada keterbatasan seperti yang sampaikan tadi guys ya. Oke, saya rasa cukup sekian review kita kali ini membahas Velet Alonso 990, salah satu raket kelas moderate ya, dan ada beberapa kelas moderate lainnya yang bisa menjadi pilihan kalian ya. Tinggal kalian sesuaikan dengan selera kalian, gaya bermain kalian. Meskipun semua raket kelas moderate itu diberi spek yang sama, tapi tetap ada yang berbeda, dan itu bisa memberikan feel yang berbeda pula ketika dipakai ya. Ada raket yang speknya lari, jadi jauh lebih head heavy, jadi otomatis generate powernya lebih besar. Ada yang agak head heavy juga, agak lari, sedikit lari ya. Ada yang sama, jadi itu sedikit banyak bisa memberikan perbedaan feel ya antara raket kelas moderate yang satu dengan yang lainnya ya. Terima kasih sudah menonton. Buat kalian yang sudah mencoba Alonso 990 atau seri Alonso, boleh sharing pengalaman kalian. Buat teman-teman yang punya request atau apa, silakan tulis saja di kolom komentar, siapa tahu kita bisa mengusahakan untuk mereviewnya. Kita jumpa lagi pada video yang lain. Salam sehat, salam olahraga.